bukan dengan barang fana. Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini, bukan dengan barang fana. Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku dengan segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku
padaku seperti yang kau ingini. Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita bertemu lagi dalam ibadah kita pada hari Jumat. Hari Jumat ini saya mau menyampaikan firman Tuhan dengan tema disatukan dengan kematian dan kebangkitan Yesus. Disatukan dengan kematian dan kebangkitan Yesus. Roma pasal 6 ayat yang kelima. Roma pasal 6 ayat yang kelima. Saya bacakan untuk kita semua. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Puji Tuhan. Di ayat ini Rasul Paulus menyatakan kepada kita, Bapak Ibu Saudara-saudari, bahwa kita yang telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, yang telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya. Di sini Bapak Ibu sekalian, Rasul Paulus mau menyatakan bahwa kita yang telah menjadi sama dengan apa? Kita yang telah menjadi satu. Kita yang telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, dia mau menunjuk kepada kita yang telah menerima baptisan air. Jadi orang yang menerima baptisan air adalah orang yang telah menjadi satu, disatukan dengan apa yang menjadi sama dengan kematian Kristus. Jadi baptisan air Bapak Ibu sekalian disebutkan adalah disatukan. Itu sebagai satu perbuatan di mana kita disatukan dengan apa yang menjadi sama dengan kematian Kristus. Kalau kita membaca dalam Roma pasal 6 ayat yang ketiga, saya bacakan Roma 6 ayat 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Jadi kita yang telah dibaptis bersama dengan Kristus, kita yang telah dibaptis di sini dikatakan dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya. Tadi disebutkan bahwa baptisan itu adalah keadaan atau perbuatan tindakan di mana kita menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematian Kristus, di mana kita menjadi satu dengan kematian Kristus, disamakan dengan kematian Kristus. Jadi kita yang telah menerima baptisan air itu disebutkan Bapak Ibu sekalian telah menjadi satu. Jadi disamakan, baptisan air di sini disamakan dengan kematian Kristus Bapak Ibu sekalian. Ayat 3 tadi dikatakan kalau kamu telah dibaptis dalam Kristus, berarti kamu telah dibaptis dalam kematiannya. Kata baptis tersebut Bapak Ibu sekalian berarti dicelupkan, ditenggelamkan, dimasukkan. Jadi orang yang dibaptis dia dimasukkan begitu ya, dimasukkan ke dalam Kristus. Atau dengan apa yang dikatakan ayat yang tadi kita baca, itu disatukan dengan apa yang menjadi sama dengan kematian Kristus. Jadi apa yang sama dengan kematian Kristus pada kita adalah ketika kita orang-orang yang sudah percaya Yesus adalah Tuhan itu dibaptis. Jadi orang yang dibaptis itu disamakan dengan kematian Kristus Bapak Ibu sekalian. Jadi kita dibaptis ke dalam Kristus atau kita dimasukkan ke dalam kematian Kristus. Jadi orang yang sudah menerima baptisan di sini dia disamakan dengan kematian Kristus. Lalu kemudian Bapak Ibu sekalian ada beberapa hal yang kemudian dituliskan oleh Rasul Paulus tentang baptisan atau apa yang disamakan dengan kematian Kristus ini. Ayat yang kedua dikatakan orang yang sudah dibaptis Bapak Ibu sekalian disamakan dengan kematian Kristus. Ayat yang kedua di situ dikatakan Bapak Ibu sekalian, sekali-kali tidak, bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya?
Jadi orang yang sudah dibaptis Bapak Ibu sekalian itu seperti dimatikan bagi dosa. Jadi dia Bapak Ibu sekalian ya sudah dibuat mati terhadap dosa. Jadi orang yang percaya, orang yang menerima baptisan Bapak Ibu sekalian, baptisan adalah satu tindakan di mana kita dimatikan terhadap dosa. Jadi dosa-dosa itu Bapak Ibu sekalian, dosa yang dulu kita perbuat, hidup lama yang dulu kita lakukan Bapak Ibu sekalian, ketika ada dalam baptisan, maka itu seperti dimatikan. Itu seperti dikuburkan Bapak Ibu sekalian, itu seperti dimasukkan, ditenggelamkan di dalam kematian, sehingga disebutkan bahwa orang yang telah dibaptis itu telah mati bagi dosa. Jadi hidup lama itu hidup dalam dosa, perbuatan dosa, perbudakan dosa atas diri kita itu dimatikan ya, dikuburkan di dalam baptisan itu. Jadi disamakan dengan kematian Kristus Bapak Ibu sekalian. Jadi waktu kita ada dalam baptisan Bapak Ibu sekalian, maka di situ perbuatan-perbuatan dosa itu, keinginan-keinginan dosa itu kemudian ya Bapak Ibu sekalian, perbudakan dosa itu ya, tawanan ya. Bagaimana kita ditawan oleh dosa itu, ditundukkan, ya dikuburkan, dimatikan. Itulah disebut dalam baptisan air, di mana kita disatukan dengan kematian Kristus. Kita disamakan Bapak Ibu sekalian dengan kematian Kristus. Jadi dalam baptisan air itu adalah satu tindakan di mana manusia lama kita, manusia yang dalam dosa itu, perbuatan-perbuatan dosa itu dimatikan. Jadi di dalam baptisan air itu maka dilakukan satu perbuatan yang kata Alkitab bahwa manusia lama, perbuatan-perbuatan dosa itu dimatikan. Lalu ayat yang keempat dikatakan, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. Jadi dikuburkan, jadi manusia lama kita, perbuatan-perbuatan lama, perbuatan-perbuatan dosa itu dikuburkan di dalam kematian. Jadi dikuburkan Bapak Ibu sekalian, sehingga diharapkan itu tidak ada lagi. Jadi tidak ada lagi perbuatan dosa, tidak lagi diperhamba oleh dosa. Jadi orang yang sudah dibaptis Bapak Ibu sekalian, maka diharapkan bahwa dia diberlakukan kepada dirinya satu perbuatan di mana dia manusia lamanya, perbuatan-perbuatan dosanya itu dikuburkan, ya, dimatikan. Lalu kemudian ayat yang ke-6 dikatakan begini, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Setiap orang yang melakukan dosa adalah hamba dosa. Dan Bapak Ibu sekalian ya, manusia yang berdosa itu tidak mampu melepaskan dirinya dari perhambaan dosa selain Kristus Yesus yang melepaskan kita dari perhambaan dosa. Jadi dengan dibaptis Bapak Ibu sekalian, maka dinyatakan kepada diri kita bahwa perhambaan dosa terhadap diri kita, terhadap tubuh kita telah diakhiri, telah diselesaikan. Jadi kita tidak harus lagi melakukan dosa. Kita tidak menghambakan diri lagi kepada dosa. Kita sekarang sudah bebas karena manusia lama kita yang diperhamba oleh dosa, yang harus tunduk, harus melakukan dosa itu sudah dimatikan, sudah dikuburkan, sudah Bapak Ibu sekalian, sudah hilang kuasanya. Jadi kembali lagi kita kepada ayat tadi. Jadi sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya. Jadi kita sudah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematian Kristus, yaitu bahwa kita sudah menerima baptisan air. Di situ kita menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematian Kristus. Baptisan air Bapak Ibu sekalian adalah tindakan, perbuatan di mana dinyatakan bahwa kita sudah mati bagi dosa-dosa. Kita, perbuatan dosa kita, tubuh yang diperhamba oleh dosa itu sudah mati, sudah dikuburkan. Era di mana kita menghambakan diri kepada dosa itu sudah diakhiri ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, ketika kemudian kita dibaptis di dalam
nama Kristus, dibaptiskan ke dalam air itu, dibaptiskan ke dalam kematian Kristus. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya dikatakan, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematian Kristus, kita pun akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Jadi sama seperti Yesus mati, lalu kemudian 3 hari kemudian Bapak Ibu sekalian, dia bangkit, maka itu juga berlaku bagi kita. Kalau manusia lama kita sudah mati Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah dibaptiskan ke dalam Kristus, ke dalam kematian Kristus Bapak Ibu sekalian, maka begitu juga kita akan dibangkitkan Bapak Ibu sekalian. Jadi sama seperti Kristus yang bangkit dari kematian, maka kita pun Bapak Ibu sekalian akan bangkit dari kematian hidup lama itu. Jadi orang yang dibaptis Bapak Ibu sekalian, di dalam baptisan itu manusia lamanya, perbuatan-perbuatan dosa, anggota-anggota tubuh yang diperhamba dosa itu sudah dimatikan. Dia sudah mati waktu baptisan air itu, dikuburkan. Tetapi kemudian kita yang menerima baptisan itu dibangkitkan, dikatakan ya, dibangkitkan sama seperti Kristus yang dibangkitkan, maka kita pun menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Setelah kita percaya Yesus Tuhan, setelah kita menerima baptisan air Bapak Ibu sekalian, maka kemudian kita menjadi sama dengan kebangkitannya. Artinya Bapak Ibu sekalian, di situ ya ada satu hidup yang baru. Hidup lama itu sudah diakhiri. Ketika kita percaya Yesus adalah Tuhan, ya sudah diakhiri, sudah mati ketika kita menerima baptisan air. Dan setelah itu ada satu hidup yang baru. Jadi Bapak Ibu sekalian, orang yang percaya Yesus Tuhan, orang yang di dalam Yesus itu adalah satu ciptaan baru. Dia pasti berubah Bapak Ibu sekalian. Jadi ada satu perubahan, ada satu hidup yang baru. Hidup yang berbeda dengan hidup yang sebelumnya. Jadi kita yang di dalam Kristus, orang-orang yang percaya menghidupi satu hidup yang baru, hidup yang berbeda dari hidup sebelumnya. Tadi dijelaskan bahwa hidup yang sebelumnya itu kan hidup di dalam dosa, hidup untuk dosa. Hidup di mana kita melakukan dosa. Lalu kita dibangkitkan kepada satu kehidupan baru yang berbeda dari hidup sebelumnya. Hidup dalam dosa itu berarti sekarang hidup kita adalah hidup yang tidak berdosa. Kalau kemudian Bapak Ibu sekalian, ya kalau kita lihat ayat yang keempat, di situ dikatakan ya, jadi kita dibangkitkan sama seperti Kristus dibangkitkan, maka kita pun dibangkitkan kepada satu kehidupan yang baru. Roma pasal 6 tadi saya katakan ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang percaya Yesus adalah Tuhan, orang-orang yang sudah dibaptis Bapak Ibu sekalian, dia dibangkitkan. Setelah dia dibaptis itu, maka dia dibangkitkan, dia hidup lagi Bapak Ibu sekalian, tetapi dengan hidup yang baru. Jadi yang mati dalam baptisan itu adalah manusia lama, manusia yang tunduk kepada dosa, diperhamba dosa. Lalu kemudian bangkit, ya, bangkit manusia baru. Kita dibangkitkan, kita menghidupi satu hidup yang baru di dalam Yesus Bapak Ibu sekalian. Kita menghidupi satu hidup yang baru, hidup yang berbeda dari hidup lama kita. Kalau hidup lama kita adalah untuk diri sendiri, untuk melakukan ya keinginan-keinginan diri sendiri, memuaskan keinginan atau nafsu kita sendiri. Kalau begitu hidup baru kita Bapak Ibu sekalian itu adalah hidup yang berbeda dari itu. Ya, kita dikatakan Bapak Ibu sekalian hidup dalam satu hidup yang baru. Kalau saya Bapak Ibu sekalian membaca Bapak Ibu sekalian dalam ayatnya yang ke-11, di situ dikatakan Roma 6 ayat 11, demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam
Kristus. Jadi yang pertama tadi katakan kita hidup dalam satu hidup yang baru. Hidup yang berbeda dari hidup yang lama. Hidup di mana kita sudah meninggalkan dosa-dosa kita itu. Hidup lama kita itu di mana kita memenuhi keinginan. Kita hidup untuk diri kita sendiri. Memenuhi nafsu keinginan diri kita sendiri. Tetapi ketika kita sudah dibaptis Bapak Ibu sekalian, kita dibangkitkan kepada satu kehidupan yang baru, yaitu hidup di mana kita hidup untuk Tuhan. Kita hidup untuk Tuhan. Di mana hidup kita ini memuliakan Tuhan. Di mana lewat hidup kita, apakah itu perbuatan kita, pikiran kita, tujuan kita hidup, itu sudah berbeda. Sekarang kita hidup dalam satu hidup di mana tujuannya adalah bagaimana Tuhan dimuliakan dalam hidup kita. Bagaimana hari ini Bapak Ibu sekalian Tuhan dimuliakan melalui hidup kita hari ini. Ketika kita hidup, ketika kita berbuat beraktivitas, ketika kita berkata-kata Bapak Ibu sekalian, kita memuliakan Tuhan. Di mana sekarang tujuan hidup kita ini adalah bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan. Jadi kita dibangkitkan, ada satu hidup yang baru yang kita hidupi Bapak Ibu sekalian. Jadi tujuan hidup kita bukan lagi memuaskan keinginan dosa, bukan lagi memuaskan keinginan diri sendiri, tapi tujuan hidup kita adalah bagaimana kita hidup untuk Tuhan, bagaimana kita hidup memuliakan Tuhan dalam setiap perbuatan, setiap perkataan kita, setiap pikiran kita, bagaimana Tuhan disenangkan, Tuhan dimuliakan melalui hidup kita. Setiap hari, setiap jam, bahkan setiap menit yang berlalu, semuanya itu kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Ketika kita Bapak Ibu sekalian di rumah, kita memuliakan Tuhan. Kita menjadi saksi, orang melihat hidup kita, orang memuliakan Tuhan karena hidup yang kita hidupi. Bagaimana hidup kita ini memuliakan Tuhan. Jadi ketika orang terima Yesus, lalu dia dibaptis Bapak Ibu sekalian, maka di situ harus ada perubahan, hidup yang baru. Bahwa hidupnya bukan lagi ada berkutat putar-putar di dosa. Tetapi hidupnya Bapak Ibu sekalian semakin hari semakin kudus, semakin benar, semakin hari semakin memuliakan nama Tuhan. Orang yang sudah percaya Yesus adalah Tuhan, sudah menerima baptisan air Bapak Ibu sekalian, maka kemudian dia hidup dalam satu kehidupan di mana setiap hari dia memuliakan Tuhan, di mana dia membesarkan bagaimana hidupnya ini menyenangkan hati Tuhan, dia melayani Tuhan, dia beribadah kepada Tuhan, dia meninggalkan dosa-dosa. Jadi orang yang sudah percaya Yesus, kalau tadinya dia pembohong, maka sekarang dia tidak berbohong lagi. Kalau tadinya Bapak Ibu sekalian dia pendendam, maka kemudian dia tidak mendendam lagi. Dia bisa mengampuni. Kalau tadinya dia pemalas, dia pencuri, maka sekarang dia tidak mencuri lagi. Dia sudah menjadi orang yang rajin. Kalau tadinya Bapak Ibu sekalian hidupnya hanya memikirkan dirinya sendiri, perutnya sendiri, maka sekarang dia berubah ketika dia percaya Yesus, dia menerima baptisan air. Maka kemudian Bapak Ibu sekalian dia memikirkan bagaimana dia bisa memuliakan Tuhan, bagaimana lewat hidupnya dia bisa melayani Tuhan, apa yang dia bisa buat, apa yang dia bisa kerjakan bagi Tuhan. Itu yang kita pikirkan sekarang. Kita jemaat Tuhan, kita yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat kita, maka kita berpikir bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan. Tujuan hidup kita, Bapak Ibu sekalian, adalah bagaimana Tuhan dipermuliakan lewat hidup kita. Setiap perbuatan, setiap perkataan kita itu memuliakan nama Tuhan. Haleluya Bapak Ibu sekalian. Dan sebagai Bapak Ibu sekalian, saya mau akhiri khotbah ini dengan bagaimana bagaimana akibat dari hidup lama, yaitu hidup di dalam dosa, dan hidup baru Bapak Ibu sekalian, yaitu hidup di mana kita memuliakan nama Tuhan, di mana kita hidup dalam kebenaran, di dalam kehendak Tuhan. Dalam Roma pasal 6 dikatakan begini, Roma pasal 6 ayat 20 sampai 22. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian.
Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, dikatakan firman Tuhan kepada kita bahwa kalau kita hidup dalam hidup yang lama, hidup di dalam dosa Bapak Ibu sekalian ya, maka kesudahan buah akibat yang kita akan dapatkan atau pada akhirnya jalan orang berdosa itu, jalan di dalam dosa itu, dalam keinginan diri sendiri itu adalah kematian. Jadi adalah kematian. Di manusia yang berjalan di dalam dosa, hanya mengikuti keinginan diri sendiri, memuaskan nafsu diri sendiri, maka akhir dari perjalanannya adalah kematian, kebinasaan. Tetapi ketika kita hidup dalam satu hidup yang baru, kita hidup untuk Tuhan, kita hidup memuliakan Tuhan. Kita tidak memakai anggota tubuh kita ini untuk senjata cemar begitu. Kalau dalam ayat Alkitab ini dikatakan Bapak Ibu sekalian, saya mau baca Bapak Ibu sekalian ayat yang ke-12 ya, tentang hidup lama dan hidup baru itu. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Jadi hidup lama kita adalah hidup menuruti dosa. Hidup di mana tubuh kita ini dikuasai oleh dosa. Ayat 13, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Jadi hidup lama kita ini adalah kita menyerahkan, kita memakai anggota tubuh kita ini sebagai senjata kelaliman. Senjata yang tidak benar dipakai untuk melakukan perbuatan yang tidak benar, tidak dikehendaki oleh Tuhan. Tetapi ini hidup baru, serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Jadi kita pakai hidup baru kita ini, kita pakai seluruh anggota tubuh kita, mulut kita. Jangan ngomong jorok, jangan ngomong bohong. Mata kita, jangan lihat yang gak benar. Telinga kita pakai untuk hal yang benar. Waktu kita, tangan kita pakai untuk memuji Tuhan. Kita pakai untuk apa ya? Mengangkat tangan kita, membesarkan Tuhan, bukan untuk hal yang jahat lagi, ya. Bukan mau pukul orang lagi, ya. Bukan untuk sakiti orang lagi, Bapak Ibu sekalian. Apa yang ada pada kita, diri kita, ya, harta kita, Bapak Ibu, kita pakai untuk senjata kebenaran. Jadi Bapak Ibu sekalian, seluruh yang ada pada kita, keberadaan kita, baik waktu kita, kesehatan kita, diri kita, harta kita, apa yang ada pada kita, jangan mau dipakai lagi untuk yang tidak benar, untuk dosa. Jadi kalau iblis ingin memanah kita dengan iri hati, ya, jangan tak isi lagi, jangan simpan lagi di hati ini iri, ya, panas hati, ya, dendam, buang. Karena kita sudah hidup dalam hidup yang baru. Bahwa kita pakai hati kita pakai tangan kita pakai pikiran kita untuk yang benar. Dipakai sebagai senjata-senjata kebenaran. Tangan ini kita pakai untuk membantu, ya, untuk menolong, untuk memuliakan Tuhan, untuk melayani Tuhan. Mungkin dulu waktu-waktu kita, ya, kebanyakan diisi oleh hal-hal yang tidak benar. Sekarang kita isi untuk melakukan hal yang benar. Mungkin dulu mulut kita, ya, kebanyakan, ya, diisi untuk ngomongin orang. Sekarang kita isi, ya, kita pakai untuk ngomongkan firman. Kita baca firman, kita perkatakan firman. Jadi jangan lagi serahkan anggota-anggota tubuh kita ini untuk keinginan, untuk perbuatan dosa, tapi kita serahkan kepada Allah sebagai senjata-senjata kebenaran. Lalu saya kembali lagi tadi, kalau itu kita lakukan, tadi saya katakan, ya, saya sempat menyinggung di awal bahwa akhir dari perbuatan lama manusia lama kita itu adalah kebinasaan. Tapi akhir dari, ya, ayat 22 saya baca ulang, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah
hidup yang kekal. Jadi sekarang kalau kita jalan Bapak Ibu sekalian, di jalan hidup kita, dalam hidup yang baru, di mana kita hidup untuk Tuhan, hidup memuliakan Tuhan, menyerahkan diri kita kepada Allah untuk dipakai sebagai senjata kebenaran, dipakai untuk memuliakan Tuhan, maka kita akan melihat pengudusan kita. Jadi kita semakin bertambah kudus, semakin bertambah benar, dan akhirnya adalah hidup yang kekal. Jadi mari kita pakai hidup kita semakin jadi sebagai seperti barometer begitu ya. Indikasinya adalah ketika kita hidup dalam hidup yang baru, maka kita akan semakin bertambah kudus, pengudusan diri. Semakin dikuduskan, semakin benar, semakin benar. Jadi hidup orang yang di dalam Kristus, hidup baru itu adalah hidup di mana semakin bertambah kudus, bertambah benar, bertambah dewasa, bertambah cinta Tuhan, bertambah rajin untuk melayani Tuhan. Jadi kita harus melihat ada peningkatan, ada kemajuan. Ya, ada kemajuan di dalam Tuhan. Sampai pada akhirnya adalah kita menerima hidup yang kekal, sampai akhirnya kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam sorga. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan mau mundur ke belakang lagi, jangan mau lagi jangan mau lagi hidup untuk melakukan dosa, jangan lagi menyerahkan anggota-anggota tubuh kita ini untuk dosa, tapi mari kita hidup bagi Tuhan, dan kita lihat bahwa ada kemajuan rohani yang kita bisa capai, dan pada akhirnya Bapak Ibu sekalian, kita sampai kepada hidup yang kekal tersebut. Tuhan memberkati kita semua, dan mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu. Terima kasih Tuhan, bahwa kami sudah percaya kepadamu melalui Yesus Kristus yang Engkau utus menebus dosa-dosa kami Tuhan. Dan sekarang kami sudah Tuhan dibangkitkan seperti Yesus yang dibangkitkan, maka kami pun dibangkitkan ke dalam satu hidup yang baru, yang berbeda dari hidup lama kami yang ada di dalam dosa, yang melakukan dosa. Maka sekarang kami hidup dalam hidup yang baru Tuhan. Kami hidup untuk Tuhan, kami hidup untuk melakukan yang benar, kami hidup untuk memuliakan Tuhan. Tolonglah kami, biarlah Roh Kudus-Mu Engkau berikan dan menolong kami, memampukan kami untuk kami terus berjalan maju, semakin kudus, semakin benar, ada pertambahan, ada kematangan yang semakin bertambah Tuhan, yang bisa didapatkan di dalam kami, bertambah kudus, bertambah benar, sampai pada akhirnya kami ada dalam hidup yang kekal. Terima kasih, berkatilah kami semua Tuhan, berilah kami kemampuan Tuhan, berilah kami berkat perlindungan yang daripadamu Tuhan. Kalau ada di antara kami sedang bergumul untuk satu kebutuhan, untuk satu penyakit, untuk satu pergumulan, kami berdoa dalam nama Yesus. Ada jalan keluar, ada mujizat, ada pertolongan yang Tuhan berikan kepada kami. Sertai dan berkatilah kami Tuhan Yesus, melewati hari-hari kami bersama dengan Tuhan. Segala hal dapat kami atasi, segala hal dapat kami tanggung semuanya. Dan kami mau terima berkat Tuhan, berkat-berkat yang berasal daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Allah Anak, persekutuan yang daripada Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kami dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Berkat-berkat ini kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua kami yang percaya sama-sama kami berkata, amin. Tuhan berkati kita, haleluya.